Hai, nama aku Jenny. Aku single mom dengan satu orang anak. Sebentar lagi umurnya 10 tahun dan kebetulan dia itu memang anak berkebutuhan khusus. Kenapa aku pengen sharing cerita aku dan aku upload ke YouTube? Mungkin teman-teman yang di sana yang punya kondisi kayak aku memotivasi mereka. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat mereka. Dan aku juga pengen sharing. Sekarang aku lagi ada di Malaysia sedang program IVF. Oke, sedikit cerita ke belakang. Anakku ini yang pertama kan perempuan, itu dia pun sebenarnya aku IVF di Singapura. Karena dulu di Indonesia kayaknya belum terlalu umum ya untuk program IVF. Jadi kita ke Singapura waktu itu. Aku itu udah gagal total sampai sekarang. Proses IVF itu aku udah gagal 3 kali. Aku percaya sih semuanya itu sebenarnya memang udah jalannya, karena waktu itu gak lama setelah gagal, papaku itu meninggal. Mungkin kalau misalnya dulu aku dengan lagi kondisi hamil lagi dan bapakku meninggal, ya mungkin itu akan berpengaruh sama mental aku, terus udah gitu pasti berpengaruh sama kehamilan aku dulu. Tapi ya karena nggak berhasil, jadi ya mungkin memang itu udah jalannya juga sih. Untuk anakku sendiri tuh ya dia memang anak berkebutuhan khusus. Aku taunya itu dari dia umur 3,5 tahun ya, 3,5 tahun. Dan sampai sekarang itu memang dia udah ngalamin perkembangan yang jauh banget. Memang kalau dari sekilas itu dia nggak akan kelihatan kalau dia anak berkebutuhan khusus, tapi kalau udah mulai interaksi, komunikasi, nah baru akan kelihatan gitu. Gimana sih rasanya gitu single mom terus udah gitu punya anak yang berkebutuhan khusus gitu? Ya biasa aja sih, karena menurut aku anak normal dan berkebutuhan khusus itu sama aja. Semuanya itu memang udah dikasih dari yang di atas. Dan aku selalu percaya kalau kita dikasih dengan kondisi mungkin anak yang berkebutuhan khusus, berarti Tuhan tuh mempercayakan ke kita kalau kita tuh bisa menjaga anak ini sebaik-baiknya. Gak ada yang mau jadi single mom, itu gak ada. Ya mau dijalani juga kali ya. Ya namanya ada permasalahan dalam rumah. Oke, memang mungkin namanya permasalahan dalam rumah tangga itu ada memang. Tapi ketika kita mempertahankan rumah tangga itu dan ternyata berpengaruh sama mental kita, terus udah gitu juga jadi berpengaruh sama perkembangan anak, mungkin itu udah gak sehat ya. Pertama rasanya ketika diposisikan dengan kondisi single mom itu ya rasanya hancur pasti udah gitu kan. Memang karena anakku juga berkebutuhan khusus, jadi makin down gitu. Maksudnya gila, bisa gak ya gue gini bisa gak ya gue jalanin gitu, anak ini nanti kalau sama aku tuh bisa jadi gimana gak ya gitu. Cuman memang untung banget aku masih ada keluarga, masih ada adik-adik aku dan mama aku yang support banget, bener-bener jagain anakku banget, bantuin untuk ngurus anakku waktu aku lagi pergi kerja, aku gak di rumah, dan mereka semua yang ngurus anakku. Pasti berubah ya, kehidupan berubah ya. Terus tiba-tiba kamu mesti jalanin semuanya sendiri. Tapi setelah berapa lama aku tuh jadi itu benar-benar bersyukur banget loh. Maksudnya aku jadi berpikir aku di posisi aku dikasih problem seperti ini karena Tuhan mau aku bisa jadi seperti aku yang sekarang, jadi manusia yang lebih baik lagi. Dan aku jadi orang yang positif.
lebih positif, aku jadi orang yang lebih berani, terus udah gitu aku bisa jadi lebih dewasa dan hal-hal positif lainnya. Gimana rasanya punya anak berkebutuhan khusus? Awal-awal ketika tahu tuh beberapa tahun pertama itu rasanya minder ya pasti, karena apalagi kalau misalnya kita ngumpul nih sama teman-teman gitu ya, terus kayak gitu oh anaknya ini udah bisa ini, anaknya ini, dan ketika mereka cerita oh iya anakmu udah gini, oh rasanya gimana ya, rasanya sedep-sedep gimana gitu. Tapi benar sih, dengan aku punya anak berkebutuhan khusus, mungkin memang udah dipercayakan sama Tuhan ya. Aku dapat pelajaran benar-benar banyak banget. Aku jadi lebih tahu bagaimana untuk lebih bertanggung jawab lagi. Terus begitu aku benar-benar jadi orang yang positif. Dia udah pernah pindah sekolah berapa kali, dan itu udah ketika dia masuk ke sekolah yang normal dengan teman-temannya yang normal, itu dia benar-benar kena bully habis-habisan, ditambah dengan kondisi aku yang single mom. Ya kita nggak bisa salahin anak-anak ya, karena kan namanya anak-anak TK ya, mereka nggak paham gitu. Anakku itu setiap sekolah misalnya karena anak berkebutuhan khusus, mereka nggak tahu gitu gimana cara ekspres apa yang mereka mau, terus emosi mereka gitu, mereka tuh nggak bisa nyampein. Jadi mereka hanya akan nangis, misalkan gitu, nangis gitu, dan teman-temannya akan bully dia. Maksudnya dengan contoh nih, mereka akan ngebully, mereka nggak mukul atau enggak, cuman maksudnya mereka bisa ngomong gitu, ibu Miss kok dia nangis terus sih, kok dia begini sih, kok dia ngomong sih, kok dia kan udah umur segini gitu, gini dan lain-lain gitu. Dan itu setiap hari ya, bener-bener dia, saya pernah, karena kan saya selalu nunggu dia sekolah gitu, jadi setiap saya ingin ke sekolah, dia tuh selalu dipocak sendiri sama gurunya gitu, dan anak-anak yang lain main, dan dia selalu sendiri gitu. Nah di sana aku jadi lihat gitu, oh ini anak nih jadi minder karena dia nggak merasa dia diajak gitu loh. Mungkin bukannya dia nggak mau atau gimana ya, tapi dia tuh nggak bisa untuk ekspresikan gitu loh apa yang dia mau dan lain-lain gitu. Jadi makin lama makin minder. Nah akhirnya aku bersyukur banget sekarang ketemu sekolahan yang dari dia SD ya, kelas 1 itu benar-benar ketemu teman-teman yang support dia abis, yang benar-benar aku nggak pernah lihat di sekolah manapun itu nggak ada. Aku yang so far aku lihat itu nggak ada ya. Misalnya ada, dia nggak bisa, hal simple dia disuruh baca gitu, tapi dia minder karena kan memang anak-anaknya mereka nggak paham gitu loh. Jadi dan dia karena pernah kena bully mungkin kecil apa gimana, jadi dia orangnya tuh benar-benar minder banget. Jadi disuruh apa dia akan merem gitu loh. Nah di sekolahan ini ketika dia nggak bisa atau dia nggak baca atau apa, tuh teman-temannya akan support dia gitu, kayak hai Iva come on gitu, ayo you can do it. Bener, mereka tuh sabar banget, bukan hanya gurunya ya, even teman-temannya pun bisa nunggu gitu, kayak misalnya waktu itu olahraga kalau nggak salah performance, jadi kan mereka main gimnastik gitulah ya, ada performance, dan dia nggak bisa, dia benar-benar nggak bisa gitu loh. Jadi harus dibantu, dan itu lama karena kan benar-benar harus ajak dia dulu, tarik dia pelan-pelan, dan itu lagi performance ya di depan orang tua murid ya, dan semua nunggu. Terus ketika dia berhasil, itu tuh sampai teman-temannya tuh bisa sampai ketika dia berhasil rolling, itu teman-temannya bisa panggil dia, bisa sampai yeay gitu, Iva gitu, hebat. Sampai orang tua murid, semua penonton dan guru-gurunya itu berdiri kasih tepuk tangan gitu. Mereka bisa treat anak saya seperti anak-anak lainnya gitu, tanpa membedakan
Bahkan waktu pertama kali masuk itu beberapa orang tua murid pun bisa samperin saya, dan mereka yang kasih semangat buat saya gak boleh nyerah gitu, karena anak ini pintar dan lain-lain gitu. Sebelumnya itu ketika saya sekolah di sekolah lokal, saya sebagai single mom pun saya ya dapat omongan lah ya, maksudnya karena saya selalu nunggu anak saya sekolah, dan saya nggak pernah gabung sama orang tua murid itu, nggak pernah masuk ke grup segala macam, saya nggak pernah. Mereka bisa bilang gitu, oh dia single mom, pantesan anaknya bermasalah gitu ya, karena rumah tangganya aja bermasalah dan lain-lain gitu. Cuman memang dari sana waktu saya jadi belajar gitu loh, dan saya makin percaya semua ini perjalanan saya ini semua udah diatur. Tuhan kasih kita jalan hidup kayak gini karena dia percaya kita bisa. Teman-temanku selalu bilang, aduh gila, kenapa lu gak nikah aja, gila lu masih muda, lu masih begini, lu masih begitu gitu, kenapa lu harus berpikiran negatif sih? Oke, alasan aku kenapa aku mau nikah lagi, karena belum tentu aku bisa dapet suami yang lebih baik lagi. Ya memang gak semua, tapi aku selalu berpikir jeleknya. Kalau misalnya amit-amit aku nikah lagi dan ternyata dia setelah nikah ternyata dia nggak treat anak saya dengan baik, dan kondisinya adalah anakku itu dia nggak bisa ngomong. Kalau dia apa-apain itu dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa bilang ini sakit, aku sakit, atau aku diiniin, aku dicubit, aku ini, itu dia nggak bisa gitu loh. Jadi apakah aku nggak nangis kalau misalnya ternyata amit-amit ada terjadi sesuatu sama dia hanya karena aku milih untuk nikah supaya ada yang bisa temenin aku gitu? Memang iya, itu kan nggak tentu, belum tentu. Kenapa harus berpikiran seperti itu? Bisa aja kok kalau dapet, nggak semua cowok begitu. Memang. Tapi hidup itu kan semuanya itu pilihan ya. Gambling, menurut saya semuanya itu gambling. Jadi singkat cerita, sekarang anak saya jadi anak yang positif, jadi lebih pede, terus udah gitu lebih bisa, dia juga lebih bisa main sama teman-temannya, dan dia juga seneng gitu, bisa merasa dia seneng karena dia tahu dia di-treat seperti anak-anak lainnya gitu, nggak dibedakan. Kamu bisa dapet yang baik atau buruk, kamu pilih jalan kiri, kamu pilih jalan kanan, itu semuanya gambling. Mungkin kamu di kiri oke, jalan lurus, tapi mungkin lebih jauh. Temennya kamu bisa pilih jalan di kanan, mungkin berliku-liku, tapi mungkin nanti tempatnya lebih bagus. Semuanya pilihan, kamu nggak bisa tahu kiri atau kamu cuma bisa pilih jalan kiri atau jalan kanan, tapi kamu nggak tahu endingnya kayak gimana gitu. Nah, aku mikir, oke, kalau misal aku nikah lagi, mungkin anakku bisa punya bapak lagi, terus bisa punya family yang complete family segala macam gitu. Dia bisa dapat perhatian lagi dan bisa ngerasain yang namanya punya bapak. Tapi kalau sisi negatifnya, amit-amit kalau misalnya aku pergi duluan terus anakku ditinggal sama bapak tirinya gitu segala macam, apakah dia bisa ya, kalau nggak ada aku, apakah dia bisa gitu ngejaga anakku seperti layaknya anak sendiri? Kayaknya nggak semua deh, udah jangan. Tapi kalau misalnya aku milih untuk nggak nikah, resikonya adalah itu resikonya adalah di aku semuanya jadi harus ngerjain semua sendiri. Tapi anakku ya mungkin nggak akan beresiko untuk mungkin dia apa-apain sama dibandingkan kalau dia punya bapak tiri. Dan itu aku selalu pikirin, dan aku bisa aja milih jalan sebelah sini, aku bisa aja milih oke, udah aku nikah aja itu nanti ini. Tapi aku akhirnya milih yang jalan yang ini, dan itu buat aku mungkin
yang pengorbanannya adalah di aku, bukan anakku. Kalau misalnya aku pilih aku nikah lagi, mungkin kita nggak ada yang tahu juga, cuman mungkin ya yang berkorban jadinya anakku gitu. Dan karena ya aku nggak tahu nanti dia akan jadi gimana gitu kan. Nah, mungkin aku akan ceritain alasan aku dengan kondisi sekarang tapi mau bisa mutusin IVF gitu. Mungkin aku akan cerita di video yang berikutnya.